billah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muri Soekarno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Hurul Umam selaku Kaprodi Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Salim MAG selaku DPA kelas 3C Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema manusia. Di sini manusia berasal dari beberapa kata. Di sini ada 4. Yang pertama, manusia bisa dikatakan al-bashar karena sesuatu yang berkaitan dengan aspek fisik atau ciri-ciri fisik umum pada manusia ataupun kebutuhan biologis yang nampak umum pada manusia, sehingga adanya perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Kemudian manusia juga bisa disebut sebagai an-nas karena makhluk yang hidup secara bermasyarakat dan memiliki kecenderungan positif dan negatif, sehingga menjadikan manusia dapat bersifat sebagai manusia yang baik ataupun manusia yang jahat. Kemudian manusia juga bisa disebut sebagai al-insan, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perbedaan fisik, kecerdasan yang menggambarkan perbedaan antara aspek-aspek kerohanian, keimanan, dan akhlak. Kemudian yang terakhir, manusia juga bisa disebut dengan Bani Adam, yaitu sesuatu yang menggambarkan keturunan dari mana asal seseorang itu berasal dan sifat-sifatnya yang dibawa mulai dari lahir, sehingga bisa dikatakan semua yang tergolong manusia dalam alam jagat ini bisa dikatakan berasal dari pasangan Adam dan Hawa. Kemudian poin yang kedua yaitu kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Perlu diketahui bahwa manusia yaitu makhluk yang merupakan resultan atau hasil dari dua komponen penggabungan, yaitu material dan imaterial. Dan komponen dua tersebut membutuhkan pembinaan dan pengembangan, sehingga menjadikan sistem pendidikan Islam harus dibangun atas konsep kesatuan atau integritas antara pendidikan qalbiyah dan akliyah, sehingga menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual dan terpuji secara moral. Kemudian poin yang ketiga yaitu peran dan kontribusi manusia dengan pendidikan Islam, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian poin yang keempat yaitu makna dari masyarakat atau bisa disebut dengan al-ummah. Di sini menurut Al-Isfahani yang dikutip oleh Quraisy Shihab bahwa al-ummah memiliki makna yaitu kelompok yang dihimpun atas sesuatu seperti agama, waktu, dan tempat yang sama, baik terjadi secara terpaksa ataupun tidak sendiri. Kemudian yang poin kelima yaitu unsur pembentukan masyarakat itu sendiri ada 2. Yang pertama ukhuwah dan yang kedua asabiyah. Ukhuwah sendiri memiliki makna yaitu persaudaraan yang pada dasarnya memiliki makna saling mengawasi. Kemudian yang poin kedua yaitu asabiyah. Di sini asabiyah menurut Ibnu Khaldun yaitu bermaksud perasaan saling menyayangi dalam kaum, sehingga mendorong adanya rasa taat kepada pemimpin dan berani berjuang dan berbakti demi melindungi kaum dan tanah kelahirannya. Kemudian poin yang keenam, di sini ada karakteristik masyarakat muslim atau ciri-ciri masyarakat muslim. Yang pertama, adanya nilai-nilai tauhid yang tertanam pada masing-masing diri masyarakat tersebut atau setiap individu. Kemudian dalam masyarakat tersebut adanya keadilan, adanya akhlak yang baik sebagai contoh dan mencontohkan yang baik. Kemudian yang 4, ada persaudaraan yang erat. Adanya keseimbangan antara aspek dunia dan aspek akhirat. Yang ke-6, adanya musyawarah. Yang ke-7, adanya amar ma'ruf nahi munkar atau menyuruh pada yang baik dan melarang pada yang keburukan. Kemudian yang 8, ada kedermawanan.
Kemudian poin yang terakhir yang nomor 7, di sini ada peran, tugas dan tanggung jawab manusia terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, peran. Manusia memiliki peran dalam pendidikan Islam, yaitu sebagai agen sosialisasi nilai-nilai keislaman. Dengan melalui manusia seharusnya bisa mensosialisasikan atau menyalurkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat yang lain. Kemudian peran yang kedua menjadi penyedia fasilitas pendidikan, bisa menjadi tenaga pendidik atau manajemen, mengatur manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, perannya pembinaan karakter dan akhlak pada masyarakat Islam. Yang kedua, ada tugas manusia terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, membantu penyebaran nilai-nilai Islam. Yang kedua, menyediakan akses terhadap pendidikan Islam, seperti menyediakan buku, menyediakan tempat gitu. Yang ketiga, mengawasi dan membimbing generasi muda untuk dapat hidup dan bersosialisasi atau bermasyarakat dengan sesuai ajaran Islam yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab manusia terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, mengawasi dan membimbing moral anak-anak. Yang kedua, menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, mendukung kegiatan keagamaan seperti adanya pengajian atau ekstra keislaman yang terdapat pada sekolah-sekolah. Cukup sekian untuk presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.